Ahmad Sokip membenarkan bahwa beberapa pemuka agama ternama ikut dalam mempromosikan perumahan syariah ini. Salah satu di antaranya sempat menyelenggarakan tablik akbar di lokasi dan mengumpulkan para konsumen demi meyakinkan bahwa investasi ini syariah dan aman. Kendati demikian, Ahmad sadar betul bahwa ini adalah ulah oknum yang menjadikan syariah sebagai kedok. Dirinya tetap meyakini ekonomi syariah sesuai yang dianjurkan dalam agama yang dianutnya, yakni Islam. Saya tuh merasa hati saya tuh bagaimana ya? Saya merasa karena orang yang nawarin saya ini adalah yang notabene katanya seorang ustadz ya, seorang ustadz, dan rata-rata ibu-ibu pengajian ya, yang mana mereka itu belajar ngaji dengan ustadz gitu kan, yang merasa ustadz ini seorang sudah diidolakan oleh mereka. Kemudian dia memberikan janji-janji dengan menawarkan ini, otomatis kan kami orang-orang yang awam dengan menganggap dia sebagai seorang yang ditokohkan atau sebagai ustadz gitu kan, minimal kan membuat saya hati sedih gitu. Kok bisa-bisanya seperti ini gitu kan? Makanya betapa ini sangat-sangat memukul hati-hati kami sebagai seorang orang muslim gitu ya. Saya atas nama koordinator para buyer, karena saya ini yang memimpin pergerakan mereka dari awal sampai dengan sekarang ini. Mereka telah memberikan maksudnya mereka menekankan saya agar pihak yang berwajib atau yang berwenang menangani kasus ini jangan sampai kasus ini seperti kasusnya Fish Travel, yang mana mereka akhirnya asetnya diambil oleh negara. Karena apa? Karena kami berharap dana-dana kami yang sudah masuk ke developer tersebut itu mutlak milik kami ya, itu hasil jerih keringat kami gitu ya, dan benar-benar mengharapkan kepada pemerintah khususnya yang berwenang menangani kasus ini agar dana kami itu bisa dikembalikan lagi kepada kami. Iya, bahkan keluarga saya, orang tua saya yang laki-laki itu sampai meninggal dunia ya pada tanggal 20 Januari 2019 karena dia tahu kalau saya tuh beli rumah di sana gitu, Jadi saya sering cerita sama orang tua saya bahwa Pak, saya sudah mau membeli rumah, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Sampai ketika sakit pun orang tua sempat nanyakan, kok rumah kamu belum dibangun-bangun gitu kan? Iya Pak, saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Karena waktu itu emang saya nggak tahu permasalahan seperti ini. Dan qadarullah orang tua saya sakit karena memikirkan keadaan saya ya, maksudnya dengan kejadian seperti ini dia ikut merasa empati gitu kan, sakit. Kemudian pada tanggal 20 Januari orang tua saya meninggal dunia. Dan ada lagi teman saya, seorang driver Gojek online, sama dia pun meninggal. Meninggalnya kurang lebih udah sebulan yang lalu ya, baru. Makanya saya ingin menuntut para owner yang ada di perusahaan itu. Saya kalau sampai pemerintah atau pihak yang berwenang memberikan hukuman yang ringan, sungguh kami tidak terima. Karena ini korbannya bukan cuma materi, tapi sudah korban nyawa. Ada beberapa teman kami yang sampai meninggal dunia. Ini kan udah suatu kejoliman yang luar biasa bagi kami. Semoga kasus ini menjadi perhatian ya, khususnya bagi pemerintah yang berwenang dalam menangani masalah ini, agar mau peduli kepada kami orang-orang yang benar-benar berkehidupan yang serba kekurangan. Lebih jauh, Abra menjelaskan jika tipe penipuan ini hampir mirip dengan yang terjadi pada kasus First Travel. Penipuan jenis Ponzi, di mana harga yang ditentukan lebih murah di awal dengan bunga flat, sehingga konsumen banyak tertarik, dan kemudian hari ketika inflasi dan dolar naik, maka investasi tersebut di setoran awal tidak lagi menutupi seluruh biaya.
Bahkan Abra menyarankan agar konsumen lebih percaya kepada perbankan syariah jika memang tidak ingin terlibat dalam bunga riba. Karena melalui perbankan syariah lah, maka investasi konsumen dijamin oleh negara. Kita jangan mudah terpancing juga dengan labeling, misalkan tadi syariah, bebas bunga. Memang itu baik satu sisi, cuma sisi lain kita tetap harus hati-hati. Kan itulah yang dimanfaatkan sehingga kita mudah terperdaya dengan banyak modus-modus di area yang lain, misalkan kebun syariah, kemudian juga pondok tahfiz gitu, investasi di beberapa sektor. Nah, itu menurut saya juga ini menjadi media baru nih, oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kepolosan dan juga kepercayaan konsumen. Dan ini saya khawatir justru akan merusak citra dari bisnis yang berbasis syariah sesungguhnya. Nah, ini juga saya pikir juga perlu diantisipasi juga pemerintah, jangan sampai adanya peristiwa ini justru merusak bisnis-bisnis yang memang pure syariah dan ini dikelola dengan cara governance, ya, tata kelolanya baik. Perlu juga diungkap apakah ini termasuk kategori sindikat, artinya bukan satu lokal tempat itu, tapi apakah ini juga punya sindikat terjadi di daerah-daerah lain. Nah, saya pikir relevan menggandeng PPTK supaya PPTK bisa mengidentifikasi dan mengcross-check aliran dana yang dikumpulkan developer. Apakah dana itu masih ada atau sudah mengalir, ini juga menjadi penting. Kenapa? Ketika dana itu bisa diketahui keberadaannya, itu juga nanti ujungnya bisa memberikan atau mengembalikan buat konsumen. Nah, jangan sampai saya khawatir dana-dana ini tiba-tiba hilang gitu aja. Developer ngerasa udah nggak megang dananya dan ada pihak tertentu yang memanfaatkan peristiwa ini. Dan ujung-ujungnya konsumen dirugikan karena dananya nggak bisa dikembalikan.